Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Bincang santai kita dengan Mbak Semi, seorang uptrainer, seorang yang sudah memutuskan memilih jalan seni sebagai jalan hidupnya, dan bagaimana sekarang dia mengembangkan itu. Bagaimana cara dia dari bakat yang ada sekarang, dia membangun kehidupan yang dia bilang seni sebagai jati diri. Nah, sekarang Mbak Semi ceritakan kepada kami, bagaimana Anda mengembangkan bakat seni Anda itu menjadi sesuatu yang akhirnya Anda pilih sebagai jalan hidup. Apa yang Anda lakukan misalnya? Anda tadi malah jual kulit pisang, selamanya oke lah. Sekarang jual pisang, gimana cara jual pisang kepada Anda? Lalu Anda mendidik anak-anak menjadi guru, melatih mereka seperti apa? Ceritakan pada kami seperti itu lah. Jadi bermula waktu kuliah Pak, 2014 kalau nggak salah. Nah itu kan saya kuliah sendiri, ngekos sendiri, pokoknya semua bayar sendiri lah. Nah jadi dari situ harus mikir kan, jualan apa ya? Sedangkan saya kan beasiswa, beasiswanya nggak bisa sambil kerja Pak. Kalau sambil kerja takutnya ngaruh ke nilai. Jadi cari cara yang benar-benar bisa disambil-sambil. Makanya saya coba-coba melukis wajah. Dari awal tuh, mulai dari awal pertama kali harga 25.000 tuh Pak, sama kawan. Wajah teman-teman. Gue pertama jadi teman-teman yang pertama kali yang jadi objeknya teman-teman kamu ya. Sama teman-teman dulu. Tunggu bikin kamu gue juga 25.000 ya. Wajah teman-teman dulu. Habis itu lama-lama mereka, karena zaman waktu itu tuh nggak ada Pak yang melukis wajah gitu. Kayaknya kalau cewek waktu itu mungkin saya sendiri mungkin di Pinang, di umrah ya, nggak tahu lah kalau di tempat lain. Terus ada yang buka praktek. Buka praktek melukis wajah tidak? Enggak. Jadi dipesan aja. Iya pesan. Karena pakai foto atau pakai foto. Karena kan pengerjaannya minimal 3-4 jam. Nah itu saya kerjanya di sela-sela ini Pak, jam-jam 1 malam, 2 malam gitu. Karena kan pagi. Tidak di kampus, tidak di kampus. Kadang-kadang di kampus Pak. Kadang saya sampai ke kampus. Kalau orang sambil makan saya sambil melukis, ya. Pokoknya melukis terus tuh Pak waktu zaman kuliah tuh. Karena senang gitu Pak, setiap habis udah kasih lukisannya dapat uang tuh kan kayaknya puas gitu. Walaupun kan. 25.000 ya. Dulu lebih mahal daripada goreng pisang dong itu aja dong. Mahal loh. Ya cuman kan itu. Bisa kali 5.000 cuman. Terus dari situ dulu kan udah ada Instagram, ya udah ada Instagram, cuman belum lari ke YouTube. Jadi coba share foto apa segala macam sampai keluar Pak ternyata. Jadi jadi latih terus, udah makin banyak yang dipinang, orang-orang kantor-kantor juga pesan, orang dinas gitu. Dan akhirnya orang-orang di luar kayak dari Jakarta ada yang pesan, dari Bandung. Jadi makin semangat gitu Pak. Karena ada interaksi sama pasarnya, ada permintaannya, ada demandnya seperti itu. Itu memang Anda lukis itu memang wajahnya real seperti itu atau kamu tambahan? Sekarang kan harus sekali di Instagram segala macam jadi orang menjadi lebih cantik, orang menjadi lebih jelek, atau seperti apa diperbagaikan, direkayasa seperti berdasarkan karakter seperti itu enggak? Kalau dulu saya memang fotonya gimana ya hasilnya gitu, cuman dia lebih ke hitam putih dulu. Cuman kalau dari customer kadang-kadang minta hidungnya agak dimancungin ya, itu saya mancungin Pak. Jadi dari situ senang mereka, hasil lukisannya lebih bagus daripada orangnya. Kayak bedah Korea ya, hidung lebih panjang, pipinya bisa tambah. Kadang-kadang saya tirusin dikit tuh Pak kalau yang fotonya cewek. Ya karena seneng kan mereka cantik ya, lebih cantik lukisannya gitu. Terbedah kamu. Terus lari ke karikatur yang kepalanya besar badannya kecil. Di karikatur coba juga di situ. Terus di aplikasikan lagi ke kaligrafi juga. Banyak belajar dari aplikasi di medsos seperti itu. Iya, cuma lihat referensi aja gitu. Terus coba. Kalau untuk yang belajar sama orang memang nggak ada sih Pak gitu. Betul-betul belajar sendiri dan menggunakan medium apa saja untuk belajar. Iya betul. Kayak barang bekas itu aja Pak. Kalau di kos, kawan-kawan saya tuh pasti ngapain sih ini disimpan-simpan gitu. Kalau saya tuh suka nyimpan Pak karena bakal jadi sesuatu gitu. Kayak kardus-kardus saya bikin ini miniatur tepak siri gitu. Saya juga seneng bikin seni kriya gitu Pak. Karena dari zaman SMP itu kan saya di pondok, jarang dijenguk juga. Harus pandai-pandai juga uang jajan gimana. Jadi saya bawa kain-kain perca dari rumah, itu saya jahit jadi bantal. Jadi bantal-bantal kecil. Dalamnya isi kapuk, terus di atasnya tuh saya tulis pakai cat kaligrafi itu. Tulis? Nama mereka. Karena saya punya pikiran dari SMP gini, orang pasti bakal mau beli sesuatu yang ada kena sama mereka gitu. Ada namanya pasti mereka mau beli gitu. Saya jual satu bantal 10.000. Namanya itu yang dilukis nama dia. Iya, nama dia gitu. Terus
terus dijual 1 bantal 10.000, banyak yang pesan 10 bantal aja udah berapa gitu kan, 100.000. Kenapa tidak ayat Al-Quran? Kenapa tidak puisi? Jadi seperti itu kan menarik juga itu. Iya. Gurindam 12. Nah, itu banyak sekali orang kepingin menyimpan catatan seperti itu, Gurindam 12, ayat-ayat suci Al-Quran, puisi-puisi punya air terbesar dunia dan itu. Dan mediumnya apa saja yang kamu yang biasa, kain, kanvas, ada yang aneh misalnya yang khas kayak batu karang, kayaknya kulit kerang, segala pasir macam. Pak, saya pernah pasir ya. Kalau kayak penyair apa segala macam, sebenarnya saya senang juga tuh Pak, karena waktu kuliah kan juga jurusannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kamu berakar pada sastra juga sebetulnya ya. Terus ya betul. Terus karena saya mikir harus fokus, ya udah ini kesampingkan dulu nih. Tetap tujuan utamanya harus seni. Gimana caranya seni harus jadi jalan hidup benar. Jadi jati diri saya sama jadi penghasilan utama gitu. Betul tadi kata Bapak kan, kalau hobi aja kan pulang kerja baru dikerjain gitu. Nah saya maunya seni ini memang, karena berkali-kali seni ini menyelamatkan hidup saya Pak. Dari berangkat dari zaman saya SD, saya nggak punya uang. Kayaknya dari bakat seninya itu saya bisa ngasilin uang. Dari situ saya harus mengapresiasi diri sendiri kan, menghargai karya itu gitu. Walaupun dulu belum bagus gitu. Kamu memilih sini, kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menjadi pemimpin diri kamu sendiri, dan kamu tidak diperintah orang, kamu memerintah diri sendiri, jadi kamu yang mengendalikan hidup kamu. Jadi itu yang namanya planner itu. Yang kita menentukan jalan hidup kita yang kemana kita mau lakukan, dan itu berbeda dengan orang yang bekerja jadi pegawai. Jadi itu kan ditentukan oleh orang lain. Kalau kamu sebagai planner itu, ya itu seni, bidang seni ke apa, ekonomi ke apa. Kalau kita menentukan sendiri jalan hidup kita, mandiri kemana kita, nah itu yang planner itu. Planner sebagai sebuah pengertian yang sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau gitu kamu sudah paham bahwa planner kamu itu kamu menentukan jalan hidup kamu sendiri. Karena ide itu kayaknya ada aja terus Pak. Kan saya juga tidur kan nggak benar-benar yang bisa tidur. Apa sih kalau kata orang tidur mati ya. Saya tidurnya tiap jam bisa bangun gitu Pak. Nanti setiap jamin mata tuh kayaknya ada ide. Idenya tuh banyak banget gitu. Sampai bingung mau eksekusi yang mana dulu. Yang mana dulu satu? Iya. Mana yang jadi duit dulu? Ya pokoknya mana yang jadi duit dulu lah. Ya pilihan yang mana yang boleh jadi duit dulu ya. Karena kamu ini kan. Karena keadaan juga Pak. Iya. Kalau mau nggak mau gitu kan. Kalau pikir-pikir capek juga Pak melukis duduk berjam-jam gitu kan. Tapi yang namanya kita keharusan lama-lama karena juga senang kan, memang pekerjaan paling bagus kan hobi gitu kan kata orang. Dan itu ternyata memang terbukti gitu. Pekerjaan bagus hobi itu bukan apa, kerjaan itu dikerjakan dengan hati yang senang, dengan kegembiraan. Mengerjakan sesuatu dengan kegembiraan itu menyebabkan kita menjadi bahagia. Kalau kita melakukan sesuatu dengan beban pikiran, tekanan orang lain, terpaksa segala macam, itu hasilnya tidak maksimum karena kamu tidak bekerja dengan kegembiraan. Nah itu biasanya bedanya seorang seniman itu yang membuat seorang seniman itu tidak mau dikira orang. Betul. Aku mau bikin matanya 5, orang tak bisa itu matanya 1. Enggak lah, misalnya matanya 2, enggak, aku punya mata 5 seperti itu. Nah hal seperti itu. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh para seniman kayak. Ya memangnya sih ada banyak sharing juga kan sama seniman-seniman. Oke, setelah kamu bisa melukis orang-orang mendapat penghasilan itu, apa yang kamu lakukan lagi setelah itu? Kemana kamu menjual? Ada buka galeri, ada kamu buka bazar atau apa segala macam yang sehingga orang lain bisa mendapatkan informasi lagi, atau kamu menggunakan medium medsos segala macam sebagai tempat menjual seperti tadi tuh. Jadi mulai dari kuliah itu jualan udah sampai ke ini kan, keliling-keliling juga udah sampai kemana. Jadi saya ini ngajak teman-teman yang kira-kira bisa untuk bergabung, karena kewalahan juga Pak kalau sendiri kan, orderan banyak gitu kan. Banyak permintaan dari melukis wajah saja seperti itu. Kaligrafi. Tapi susah Pak waktu itu nyari teman yang bisa lukis wajah. Melukis itu kan bakat. Kan dapat. Ada sih teman yang bisa Pak, tapi nggak mau. Betul kata Bapak, karena seniman tuh memang berangkat kan sendiri, nggak mau diatur orang. Benar ya, kayaknya mereka punya standarisasi sendiri gitu kan. Jadi saya ajak, nggak mau Pak, nggak mau kan. Terus lama-lama ya udah cari yang lain lah. Sampai akhirnya ketemu anak kuliah. Sekarang masih kuliah dia. Dari situ saya mikir, ini anak mau kok, yang penting pendekatan kita gimana, edukasi kita gimana sama mereka kan. Nah dari situ baru sampai akhirnya sekarang kita udah punya tim Pak yang ngajar. Semacam komunitas, semacam grup ya, grup. Jadi apa namanya? Smart. Jadi saya punya usaha Pak. Smart itu sebuah grup.
Usaha. Oh. Jadi 2017 kan saya tamat kuliah. Saya mikir-mikir nih, nama saya Sam. Terus yang kira-kira pintar tapi berseni itu apa? Ya udah smart kan, smart ada artnya. Ya udah deh namanya saya semi aja. cerdas lah. Semi yang cerdas ya, semi smart ya. Ya pokoknya mendoakan diri sendiri lah. Terus jadilah namanya Science Smart. Terus jadi Science Smart rumah kreatif karena memang saya ingin walaupun rumah kita kecil tapi di situ kita punya semuanya gitu, bukan hanya menggambar tapi kita juga mengajarkan orang gitu. Tempat belajar, kelas. Nah dari situ berkembang 2020 kemarin saya legalkan Pak jadi badan CV, badan usaha. Terus ngajar juga kan, ya udah usia 25 tahun harus jadi direktur nih gitu. Pokoknya kayak main-main bikin aja gitu, CP, direktur sendirian. Oke. Kayak main-main aja gitu Pak. Kemarin ya, cerdas itu. Biar nanti kalau udah jadi orang sukses ada catatannya di usia 25 tahun udah jadi direktur gitu Pak. Padahal nggak ada modal ilmu apa-apa waktu itu. Cuma modal nekat ngajak teman. Jadi membangun grup, bisnis namanya Sam Smart, semacam rumah kreatif Sam Smart. Lalu sekarang kan menjadi sebuah CP ya, CP ya, badan usahanya CP lah. Dan sekarang jadi direktur CP namanya Semi. Nah sekarang CP-nya lalu urusan dengan pemerintah nawarkan proyek apa namanya proposal bikin ini begitu tidak. Kita independen Pak. Independen jadi kita punya program sendiri, kebijakan sendiri, jadi membangun program jadi alur kas keuangan sendiri. Rumah kreatif ini menciptakan kegiatan ya. Misalnya salah satunya membuka kelas sekolah ya. Betul. Sekarang berapa banyak mahasiswanya? Alhamdulillah banyak Pak. Karena makanya itu banyak itu berapa? Lebih dari satu maksudnya? Kalau untuk yang lukis, yang SD ada belasan lah Pak. Tapi kalau untuk yang mata pelajaran umum itu ada puluhan Pak. Itu apa? Ngajar mata pelajaran umum juga? Iya. Jadi semacam ya tidak ada hubungan sama seni. Privat. Ada yang nggak berhubungan sama seni juga. Makanya saya bergerak CV-nya itu 3 bidang Pak. Edukasi, jasa, produksi. Edukasi, jasa, produksi. Edukasi, jasa, sama produksi. Ya. Kita ada produksi kayak kanvas, terus lukisan. Jasa lukis wajah, jasa kaligrafi, hand lettering. Ya itu di divisi produksi. Ya. Lalu jasa. Jadi ada Science Smart Education. Kepala pokoknya ini kan CV Science Smart Rumah Kreatif. Nah di bawahnya ada Science Smart Education ini yang bergerak di bidang pendidikan. Ini apa saja? Ngajar matematika juga, ngajar apa semua. Itu dapat teman-teman lain ngajar. Dan itu udah ada guru-gurunya Pak, udah ada karyawannya kerja di situ. Semacam private les ya. Ya, karena kita nggak punya tempat yang besar untuk mengadakan di situ. Pas pula waktu itu kan pandemi ya, 2019 ya, 2020. Pandemi, jadi anak-anak kan belajar di sekolah. Nah itu saya mutar lagi tuh Pak, kesempatan nih. Anak-anak orang tua kan pada nggak bisa ngajar di rumah, apalagi kalau yang sibuk kerja. Nah jadi saya masuk celah ke situ Pak, bikin usaha guru yang datang ke rumah. Private les. Awalnya saya sendiri Pak, terus lama-lama permintaan makin banyak. Saya buka lowongan kerja di BJB Pak. Di Polokar saya buka, banyak Pak yang daftar. Nah udah kayak gitu, ya udahlah jalanin aja. Jadi alhamdulillah sekarang ada sekitar 7-8 guru yang kerja di Science Smart Education. 7-8 orang guru berarti banyak siswanya. Alhamdulillah banyak, ada banyak lah. 80-an ya. Iya ramai ya. Dan tidak belajar melukis. Tidak hanya melukis. Semuanya. Tapi ada juga yang belajar melukis. Ada. Jadi ada guru yang belajar melukis juga. Untuk belajar melukis, belajar menggambar, ada selain belajar lain. Kalau saya yang pribadi megang siswa yang rata-rata belajarnya lukis sama kaligrafi. Kalau yang pelajaran saya serahin sama guru lain gitu. Yang lebih ahli seperti itu. Iya betul. Jadi kan lumayan tuh Pak buat bantu orang juga kan, buka lapangan pekerjaan gitu. Karena kerjanya fleksibel Pak. Siapa yang nggak mau gitu kan? Ngajarnya paling 2-3 kali seminggu gitu kan. Terus ya pokoknya kita punya sistem sendiri lah, yang penting ikutin peraturan aja. Terus yang ada produk seninya. Sekarang kembali ke seni, produk seninya. Saya Smart Gift Pak namanya. Apa namanya? Smart Gift. Gift, kado. Jadi dikaitkan dengan dunia di luar yang untuk hadiah ulang tahun. Ya betul, oleh-oleh. Untuk menyenangkan
memainkan orang-orang pakai gambar seperti tadi yang menjadi dokter ahli bedah Korea seperti membuat orang wajah yang jelek jadi lebih cantik. Berarti kamu membahagiakan hidup orang enak loh, jadi sangat berpahala kamu membahagiakan orang. Soalnya kan ini Pak, lihat pangsa pasarnya kan Pak, anak-anak milenial kan suka tuh jajan-jajan hampers gitu kan untuk hadiah-hadiah teman. Aku tak ngerti kan, aku ini ketuaan, tak tahu aku dunia kalian. Apa yang suka anak muda sekarang kayak apa pun tak tahu aku. Tapi kamu kan dari dunia kamu baru 26, kamu tahu benar dunia anak muda tuh apa yang mereka sukai. Oke. Jadi kayak untuk beli kado, hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, terus hadiah wisuda. Nah dari situ kan banyak yang mau pesan di situ. Alhamdulillah ada aja Pak. Ya bisa jadi jalan apa? Iya, jalan ninja. Apa ya? Oke lagi. Yang lain apa lagi produk yang sini tuh dunia wisata sini ada yang bikin sesuatu misalnya lukisan di kulit kerang, lukisan di kulit kayu apa segala macam, sesuatu yang khas untuk kan Tanjung Pinang ini kota wisata katanya seperti itu. Kenapa sih ada kamu misalnya mungkin di papan-papan untuk oleh orang-orang turis yang datang tuh bawa pulang kemana-mana seperti itu. Kalau untuk turis belum ada sih Pak, tapi kita ada buat produknya. Jadi dari pasir Pak, pasir pantai. Terus saya buat kaligrafi bentuk kolase timbul di atas papan. Triplek ya, triplek. Itu pasir yang tabur ke silengket kalau itu jadi kalau dipegang nimbul gitu Pak kaligrafinya. Dan itu dari pasir. Terus ada lukisan art icon itu sekarang kita lagi geluti. Kita pengen buat lukisan-lukisan ikon daerah, entah itu dari khas Tanjung Pinang, Lingga atau manapun yang seputar Kepri dulu nih. Kita kemas dalam bentuk cenderamata gitu, ukuran kecil. Karena itu kan buat ngangkat daerah kita juga gitu. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan atau ada acara apapun kita bisa tawarkan nih dari sudah pernah dipesan? Udah ada Pemko pesan berapa gitu ya. Kalau dari Pemko belum, tapi ada tamu narasumber dari luar datang isi acara. Nah dari penyelenggaranya pesan ke kami untuk hadiah oleh-oleh gitu. Masih parsial betul. Ya, biar ingat tuh, ini ada gambar gonggong, daun tebu siri ini berarti Tanjung Pinang gitu kan. Daun siri gonggong gitu ya. Cogan itu sirih besar ya. Pokoknya kedaerahan lah sifatnya gitu. Oke. Baik Mbak Semi, kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita lanjut pada sesi yang ketiga. Saya kepingin mimpi besar Anda ini ke depan ini apa ya. Nanti kita bicara pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian. Nah itu cerita bagaimana membangun komunitas, membangun dunia usahanya sehingga dia tidak lagi sendiri, sekarang mengajak teman-temannya membuka private les, bikin gift, bikin segala macam. Jadi artinya dengan seninya ini dia membangun sebuah dunia sendiri yang dia berharap mudah-mudahan besar. Nanti kita tanya nanti mimpi besarnya ini apa sih sebenarnya dengan seninya ini menjadi apa dia sekarang? Nah menjadi anggota DPRD tidak bisa jadi pakai. Baik pemirsa sekalian, hai kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.